Kembali lagi di Mimpi Jadi Nyata, kita telah berkenalan dengan pejuang mimpi kita yang pertama dengan kisah inspiratifnya. Dan kali ini segera kita akan langsung berkenalan dengan pejuang mimpi kita yang kedua. Assalamualaikum, selamat malam Bu Nur Hasanah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sangat baik sekali. Sangat baik sekali ya, alhamdulillah. Ini kalau dari logatnya ini kayaknya bukan orang Jakarta nih ya, bukan orang Jawa ya. Katanya jauh-jauh datang dari Selat Panjang Riau, betul ya? Iya. Wah, boleh kita berikan tepuk tangan, Fer, dan hadirin yang ada di studio dari Provinsi Riau. Jauh-jauh datang ke Jakarta untuk mewujudkan mimpinya. Kalau boleh tahu Bu Nur, malam hari ini sudah ada di panggung Mimpi Jadi Nyata. Kira-kira mimpinya Bu Nur itu apa sih? Mimpi yang pertama saya mau punya warung di rumah yang bisa kami kelola bersama suami. Dan yang kedua ingin mempertemukan suami itu yang telah terpisah sama ibunya selama 20 tahun lebih. 20 tahun lebih, aduh ini pasti ketemu. kisah. Iya. Ya ini pasti kisahnya sangat luar biasa. Kita sudah tidak sabar ya Fer ya untuk Betul. menantikan kisah hidup dari Bu Nur. Sudah siap untuk mewujudkan mimpinya Bu Nur? Siap. Siap ya insya Allah ya, bismillah ya. Oke kalau gitu silakan maju 2 langkah ke sini Bu Nur. Silakan Fer. Terima kasih banyak Matt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh datang seperti Matt bilang dari Selat Panjang, tepatnya dari Kabupaten Kepulauan Meranti Riau. Selamat datang di Mimpi Jadi Nyata. Saya dengar Ibu juga pernah menjadi pasien yang dibantu oleh Yayasan Buddha Seci Indonesia ya Bu ya? Iya. Nah itu ceritanya seperti apa Bu? Itu waktu umur saya 7 tahun, saya itu terbakar api. Oke. Jadi malam mau lebaran Idul Adha, ibu saya tuh bikin wajit makanan ciri khas Meranti. Iya. Jadi waktu itu rumah tuh belum siap, rumah di dapur. Jadi hanya dipakai papan untuk memasak di luar gitu. Terus ibu setelah wajit itu masak membangunkan saya tertidur menunggu. Jadi kata ibu bangun masuk ke rumah. Jadi saya membawa pelita itu dari minyak tanah. Ya. Jadi waktu itu di Selat Panjang tuh belum ada listrik. Jadi pas naik ke rumah itu pelita itu minyaknya tertumpah. Jadi saya waktu dibangunkan itu masih loading. Belum sadar. Belum sadar betul. Ya. Jadi minyaknya tuh tertumpah pada baju. Minyak dari pelita tuh. Dia tuh saya mau menyelimuti kucing di bawah kolong tempat tidur. Kebetulan saya suka kucing kan. Jadi pelita itu langsung nyambar ke baju. Terbakar jadi Terbakar. Ibu. Bagian mana saja yang terbakar Ibu? Dari sini habis sampai ke sini. Berapa persen kira-kira? Cukup banyak daerah yang terbakar? Sangat banyak. Oke. Jadi setelah itu terbakar sampai bau kulit itu hangus itu saya tercium. Itu selama 20 menit. Nah, jadi ibu melihat dari luar langsung mengambil air di sumur, naik berlari di titian papan itu tapi terjatuh. Jadi ngambil lagi air ke sumur baru bisa nyiram. Tapi saat disiram itu baju itu udah menempel ke badan. Kulit badan ya. Itu pun saya langsung. Usia berapa itu Ibu? 7 tahun. 7 tahun. Oke. Saat itu dilarikan ke rumah sakit, koma 2 hari. Itu setelah sadar itu wajah saya membengkak. Dia tuh di badan itu kayak ada gelembung-gelembung. Warna biru-biru gitu. Ya. Jadi setelah terbakar di usia 7 tahun, apa yang Ibu lakukan gitu ya Bu ya? Sampai akhirnya Ibu sempat dapat perlakuan bullying ya kalau tidak salah ya. Bagaimana itu ceritanya Bu? Dan itu setelah sembuh saya melanjutkan sekolah lagi. Tapi itu dengan wajah yang baru. Jadi teman-teman tuh bilang waktu kecil saya tuh seperti robot. Jadi selepas sembuh itu dagu menempel ke badan. Jadi mulut saya ini tak bisa mingkem. Jadi air liur tuh menetes terus. Jadi kalau masih kecil tuh teman-teman sering bully, mereka memanggil dari belakang. Karena saya seperti robot, tangan ini
menempel ke badan. Kaku jadi ya Bu? Kaku ya. Ini juga tertarik, jadi tak bisa pakai mukena tuh, pakai jilbab itu tak bisa. Bagaimana Ibu menjalani kehidup keseharian waktu itu jadi Bu? Kebetulan waktu itu kan ayah dengan ibu bercerai. Jadi saya harus mencari makan sendiri. Dari usia sekolah SD itu jualan es, jualan tebu, pokoknya mencari duit. Sampai kelas selesai SD, ada bu guru tuh baik, dia bilang kamu nanti setelah tamat sekolah ikut ibu aja katanya. Jadi saya bekerja di rumah ibu tuh, nyuci, jaga anaknya. Terus saya sudah mulai besar kan, saya sudah malu. Jadi saya dari satu rumah ke rumah. Jadi kadang saya bekerja itu menjaga, mengasuh. Pernah ada perasaan menyerah atau putus asa Ibu? Pernah. Bagaimana ceritanya Bu? Waktu itu teman mama saya pernah datang ke rumah. Dia bilang anaknya waktu itu mau nikah. Dia bilang kasihan nih anak kamu katanya. Macam seolah-olah tidak berguna gitu. Dan tuh saya harus bekerja. Selepas itu ayah saya sakit. Ayah sakit, dia stroke. Dia bilang kamu coba cari Yayasan Buddha Suci. Itu pesan terakhir ayah. Jadi akhirnya Ibu mencari Yayasan Buddha Suci. Lagi ada di Riau nih, di Riau. Berapa lama proses operasinya waktu itu Bu? Waktu itu dia bilang kamu akan ada dokter di Jakarta yang mau operasi kamu. Jadi nanti kamu akan berangkat dari Batam. Jadi diurus sama relawan Suci Selat Panjang. Mereka datang ke rumah, survei Pak Junaidi. Berserta rombongannya tuh dibawa ke Batam. Jadi yang dioperasi bagian mana saja Bu? Leher, tangan. Di rumah sakit mana Ibu dioperasinya? Minto Harjo. Bersama Dr. Dani Wicaksono, spesialis bedah plastik. Pastinya senang sekali ya Bu ya, waktu Yayasan Buddha Suci membantu dalam proses kesembuhannya. Mungkin bisa Ibu ungkapkan bagaimana perasaannya saat itu? Itu waktu pertama kali ke Batam tuh, itu kami disambut sama relawan Bu Wendy beserta teman-temannya. Saya diantar sama relawan Lili Mengkalis. Itu mereka menyambut saya seperti udah kenal saya terlalu lama. Luar biasa ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Kita beri kesempatan mungkin kepada juri kita Pak Felix Yuwono mungkin mau bertanya kepada Ibu. Saya bertanya hanya simpel Bu. Apa yang Ibu alami selama proses penyembuhan itu dan motivasi apa yang terbesar akhirnya sampai sekarang Ibu akhirnya bisa sembuh seperti ini? Motivasi yang terbesar itu kata perenungan dari Master Chang Yen, yaitu kesuksesan dalam hidup yang paling terbesar itu adalah bisa bangkit dari kegagalan. Baik, saya rasa cukup ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Felix, kita berikan tepuk tangan. Saya rasa itu adalah hal yang baik ya. Kesuksesan terbesar dalam hidup adalah bangkit dari kegagalan. Itu yang juga dirasakan dan dilakukan oleh Ibu Nur Hasanah. Setelah ini kita masih akan berbincang dengan beliau dan kita akan gali lebih dalam mengenai suaminya yang terpisah dengan keluarganya selama lebih dari 20 tahun. Jangan kemana-mana, kita akan kembali di Mimpi Jadi Nyata setelah pesan-pesan berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata dan kita bersama dengan pejuang mimpi kita yang kedua yaitu Ibu Nur Hasanah yang datang jauh dari Riau khusus ke Mimpi Jadi Nyata untuk memperjuangkan mimpinya, ingin memiliki warung ya Bu ya. Dan juga mempersatukan suaminya dengan keluarga yang telah terpisah 20 tahun lebih. Nah, perjalanan Ibu Nur Hasanah tentunya sampai akhirnya memiliki keluarga, bertemu dengan suami tercinta, ini juga boleh diceritakan Bu. Ada seorang pria yang tulus menerima Ibu Nur Hasanah dengan apa adanya dan sampai akhirnya menikah. Bagaimana itu ceritanya Bu? Waktu itu hari Jumat, saya baru mutusin tunangan saya.
Jadi malamnya Allah langsung ganti suami saya. Jadi baru mutusin? Baru putus karena dia tak bisa menerima keadaan saya. Dia bilang waktu itu kalau saya menikah dengan kamu, saya akan harus beli susu. Jadi dia tak bisa menerima. Karena dianggap olehnya ibu tidak bisa menyusui putra atau putri nanti ke depannya gitu ya. Malamnya diganti dengan suami yang sekarang, Masya Allah. Suami asalnya dari Riau atau dari? Dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Jadi keluarganya suami yang ibu ingin pertemukan ini ada di Kalimantan? Iya. Oke. Nah 20 tahun ibu mengatakan suami tidak bertemu dengan orang tuanya. Masih ada bapak dan ibunya? Masih. Berarti ibu juga belum pernah bertemu dengan mertua ya? Belum pernah. Tapi video call udah. Saya cari lewat Video call Facebook. Sudah. Ya gimana sampai akhirnya ini lost contact? Atau tidak? Lost contact. Dia keluarganya menyangka dia sudah meninggal, dia pun nyangka orang tuanya sudah tidak ada. Dia soalnya merantau itu umur 14 tahun. Gimana ceritanya ibu sampai akhirnya bisa mendapatkan nomor telepon? Ada alamatnya sekarang? Ada. Oke, gimana sampai akhirnya bisa mendapatkan nomor telepon? Itu saya cari di Facebook. Waktu itu belum punya HP sebetulnya, saya berusaha lah. Soalnya setiap lebaran tuh suami itu sering nangis. Dia nangis, sedih dia kan. Oke. Tapi dia tak pernah ada nutupin. Jadi saya berusaha waktu dia pergi berangkat kerja, saya berusaha. Jadi saya berteman di Facebook dengan seluruh lah Jakarta, di mana-mana saya cari pertemanan. Sampai kata orang tuh coba ibu berteman dengan orang di Kalimantan. Jadi saya cari pertemanan di Kalimantan, kata dia bilang masih jauh Bu, coba ibu ke kota Sambasnya langsung. Jadi saya cari pertemanan dengan orang kota Sambas. Dan tuh orang tuh bilang pun masih jauh tempatnya itu. Oke. Jadi ibu terus cari dan cari sampai akhirnya ketemu gitu. 1 bulan saya mencari. Mudah-mudahan segera bisa bertemu. Ini tahun berapa ibu akhirnya mendapatkan kontak mereka? Hampir 1 tahun lebih lah. Ibu belum jalan ke sana? Belum, kemarin udah sempat kami jual gerobak, jual Honda, tapi uangnya tidak cukup. Jadi terbentur masalah biaya gitu Bu ya? Biaya. Maaf ya Bu ya, boleh tahu pekerjaan suami apa Ibu? Kerja suami itu dia nebang sagu, pohon rumbia. Mengolah batang rumbia itu di dalam hutan. Ibu sendiri pekerjaannya? Saya bekerja ngosok baju di rumah teman, terus membersihkan ada sekolah rumah kisah. Rumah kisah. Oleh karena itu mimpi ibu ingin memiliki warung agar lebih mandiri dan juga bisa menemui keluarga suami sekaligus menjumpai mertua untuk pertama kalinya. Kita berikan kesempatan sekarang Dr. Ruth, mungkin ingin ada yang disampaikan atau ditanyakan kepada Ibu Nur Hasanah. Ibu untuk mengisi waktu selain untuk bekerja di rumah teman, tentu untuk mengisi waktu, Ibu juga ada rumah kisah ya Bu ya. Yang itu saya belum dengar apa itu rumah kisah Bu. Untuk ucapan syukur sebagai volunteer ya Bu ya. Ibu dibantu, kemudian Ibu membantu juga. Tapi saya belum tahu tuh ceritanya rumah kisah. Ibu bisa ceritakan Bu tentang rumah kisah? Iya, rumah kisah itu adalah rumah tempat anak berkisah, membaca sirah Nabi, Rasul, juga sahabat, juga tempat bermain, berkreasi. Jadi anak-anak tuh saya mengajarnya gratis. Jadi tidak dibayar. Luar biasa ya Bu ya. Ya. Suatu kebanggaan untuk kita dapat menjadi orang yang berguna untuk sekitar kita. Bermanfaat untuk orang lain. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih banyak juga Dr. Ruth atas pertanyaannya. Dan kini saatnya Ibu Nur Hasanah yakinkan Dewan Juri, sekaligus juga sampaikan kembali apa mimpinya, khususnya ingin memiliki warung dan juga mempertemukan suami dengan keluarganya. Inilah saatnya untuk meyakinkan Dewan Juri, silahkan. Saya sangat berharap sekali mempunyai warung di rumah yang bisa itu dikelola bersama suami. Karena suami itu dia udah terlalu lama kerja berat, jadi tulang pinggangnya itu juga udah kena saraf terjepit juga kan. Jadi tidak memungkinkan dia terlalu kerja berat jauh juga. Dan itu yang kedua, ingin mempertemukan suami dengan keluarganya. Karena mamanya itu sekarang sakit-sakitan. Soalnya suami itu merawat mama saya dengan baik sekali. Jadi waktu mama saya stroke, suami itu selalu membantu saya. Semoga mimpi Ibu Nur Hasanah bisa menjadi kenyataan. Dan pemirsa,
kita akan saksikan siapakah di antara salah seorang dari pejuang mimpi kita ini yang mimpinya akan jadi nyata. Tetaplah bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Ya, Ferry dan juga pemirsa yang ada di rumah, hari ini kita sudah menyaksikan dua orang pejuang mimpi yang sangat luar biasa kisahnya hidupnya ya, sangat inspiratif sekali. Pertama ada Aisyah atau Ica, penyandang cerebral palsy yang berjuang juga untuk teman-temannya sesama penyandang cerebral palsy, dan kedua ada Ibu Nur Hasanah yang juga ingin sekali memiliki usaha atau warung untuk usaha bareng sama suaminya supaya suaminya tuh nggak jauh kerjanya, tadi udah kita lihat ya, kasihan banget. Ada banyak efek berkat kerja menaun ya, seperti syaraf kejepit ya, dan berbagai kendala atau penyakit lainnya. Nah, untuk mengingatkan seperti apa perjuangan para pejuang mimpi kita untuk menggapai mimpinya, kali ini kita akan sama-sama saksikan tayangan. Malam hari ini kamu datang ke panggung Mimpi Jadi Nyata, kira-kira apa sih mimpinya Aisyah? Mimpi aku itu memotivasi saudara-saudaraku yang sesama penyandang cerebral palsy, mengedukasi masyarakat supaya apa itu cerebral palsy agar kami bebas diskriminasi. Malam hari ini sudah ada di panggung Mimpi Jadi Nyata, kira-kira mimpinya Bu Nur itu apa sih? Mimpi yang pertama, saya mau punya warung di rumah yang bisa kami kelola bersama suami. Dan yang kedua, ingin mempertemukan suami itu yang telah terpisah sama ibunya selama 20 tahun lebih. Baik, selanjutnya saya akan kembali mengundang ke atas panggung Mimpi Jadi Nyata Aisyah dan Bu Nur Hasanah. Oke, sudah ada Aisyah dan juga Bu Nur. Kita ke Ferdi, silahkan Fer. Terima kasih banyak Matt. Aisyah, Bu Nur Hasanah, ini adalah saat yang dinantikan. Bu Nur Hasanah datang jauh-jauh dari Riau. Aisyah juga bermimpi untuk bisa mengedukasi dan mensosialisasikan komunitasnya untuk masyarakat lebih mengetahui lagi apa itu cerebral palsy. Setelah ini kita akan beri waktu kurang lebih 40 detik. Akan ada grafik yang bergerak. Jika grafik berhenti di angka 3 artinya mimpi pejuang mimpi kita tidak dapat berwujud. Tapi kalau grafik tersebut berhenti di angka 2, maka proses perwujudan mimpi dari pejuang mimpi kita yang akan diwujudkan. Tapi jika grafik berhenti di angka 1 berarti mimpi dari pejuang mimpi kita, apakah itu Ibu Nur Hasanah atau Aisyah, akan terwujud. Sudah siap? Ibu Nur Hasanah, Aisyah sudah siap? Juri telah bekerja keras dan memutuskan bahwa pejuang mimpi kita yang mimpinya akan menjadi kenyataan adalah, kita lihat grafik, maka ...40 detik waktu yang disediakan. Saat ini Ibu Nur Hasanah dan Aisyah sama-sama memperjuangkan mimpinya. Ibu Nur Hasanah telah berada di titik nomor 3, begitu juga dengan Aisyah. Menuju ke proses perwujudan mimpi, yaitu titik yang kedua. Kita lihat Aisyah saat ini unggul. Ibu Nur Hasanah mengejar, posisi hampir seimbang. Siapakah yang terlebih dahulu akan sampai? Bu Nur Hasanah telah melewati titik nomor 2, begitu juga Aisyah. Waktu tinggal 3 detik. Siapakah yang mimpinya terwujud? Dan Aisyah, selamat, mimpinya terwujud. Hati-hati Aisyah. Di Mimpi Jadi Nyata. Sampai loncat ya saking happy-nya. Ibu Nur Hasanah. Bu Nur juga jangan bersedih karena Bu Nur juga dalam proses perwujudan mimpinya akan kita bantu ya. Wah, sangat yang luar biasa, artinya walaupun warungnya mungkin belum terwujud, tapi ibu dan suami insya Allah akan bertemu dengan
keluarga di Kalimantan. Ya, amin. Alhamdulillah Ibu ya. Boleh kita rezeki berikan ya. tepuk tangan. Ya, sangat luar biasa ya. Hari ini Fer, kita melihat perjuangan yang sangat luar biasa. Perjuangan yang sangat inspiratif sekali. Ini sampai susah ngomong ya, karena dua-duanya sangat inspiratif sekali. Kami percaya bahwa Aisyah dan Bu Nur adalah orang yang sangat mulia dengan mimpi-mimpi yang sangat mulia. Tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga berkaitan seperti Aisyah untuk teman-temannya penyandang cerebral palsy. Dan Ibu juga mikirin keluarga juga, bagaimana silaturahmi itu bisa terbentuk setelah puluhan tahun gak ketemu ya Bu ya. Sangat luar biasa. Tetap semangat ya Bu ya. Aisyah, selamat ya. Kita tunggu gerakannya di tanggal 5 Oktober nanti ya. Semangat terus. Yeay, kita berikan tepuk tangan juga untuk Aisyah. Ya, pemirsa, semoga ini bisa terus menginspirasi kita untuk terus berbuat baik. Dan saya juga mengundang kepada perusahaan-perusahaan yang ada di luar sana yang juga ingin turut membantu para pejuang mimpi kita yang ingin mewujudkan mimpinya di panggung mimpi jadi nyata. Teruslah bermimpi karena sesungguhnya semua realita itu berawal dari Mimpi. Sekali lagi saya Ferdi Hasan dan Raden Madlias mengucapkan terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya di Mimpi Jadi Nyata. Selamat malam dan sampai jumpa.